Kembali disergap pemirsa, petugas teknisi jaringan internet pingsan tersengat aliran listrik saat memperbaiki jaringan Wi-Fi. Korban tersangkut di kabel tiang listrik. Evakuasi berlangsung dramatis. Evakuasi seorang teknisi yang pingsan karena tersengat aliran listrik di Jalan Sematang Borang, Kecamatan Sako, Palembang berlangsung dramatis. Terekam video amatir warga, korban yang tergantung di kabel listrik berupaya diselamatkan. Warga menyebut korban yang merupakan teknisi jaringan internet diketahui tengah memperbaiki jaringan tiba-tiba berteriak dan pingsan setelah terdengar ledakan di dekat korban. Korban selamat hanya mengalami luka-luka, kini dirawat di rumah sakit. Pertama tuh suara meledak, surat tuh langsung jerit ke pojok tuh, langsung pingsan. Terus warga berdatangan? Yo langsung datangan galo, stop galo, nolong galo. Itu yang sempat pakai kayu siapa rekannya ya? Itu rekannya galo itu. Kronologisnya menurut keterangan korban dan rekannya, dia memenari kapal WiFi. Jadi kapal WiFi ini dia menari dan tersengat ke kapal PLN tersetrum. Dari kejadian ini, polisi mengimbau untuk pekerja teknisi lebih hati-hati terutama saat menjalankan tugas di lokasi yang agak rawan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. 6 rumah ludes terbakar di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Api diduga berasal dari sebuah rumah yang digunakan untuk menimbun BBM. Akibat kejadian ini, 2 warga mengalami luka bakar. Kobaran api yang disertai ledakan membuat warga Talang Nangka, Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan panik. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar dan besarnya kobaran api membuat api cepat merambat ke 6 bangunan di sekitarnya. Warga dan petugas berusaha memadamkan api agar tak semakin meluas. Api diduga berasal dari salah satu rumah warga yang menyimpan BBM. Selain menghabiskan 6 rumah, api juga membakar 6 kendaraan. Saya akan melakukan pengecekan. Dugaannya memang ada yang meledak, kemudian merambat ke rumah-rumah penduduk. Kami juga sudah melakukan pengecekan terkait informasi adanya korban di rumah sakit. Akibat kejadian ini, 2 warga terluka bakar. Korban baru menyadari rumahnya terbakar saat sebagian besar warga panik akibat munculnya kobaran api. Korban terluka dibawa ke rumah sakit terdekat. Tadi lagi di kamar dengan anak kan, tahu-tahu ada yang teriak, ada itu bakaran pas keluar lah besar apinya sudah. Itu ada ledakan. Kate, Itu minyak kan? Bakalan minyak kan? Nah itu terbakar dari mana? Maksudnya dari listrik atau? Kerugian akibat kejadian ini mencapai miliaran rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Pemirsa, seorang pria Parubaya di Kota Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi karena terlibat dalam kasus pencurian pintu besi di salah satu toko. 1 dari 3 pelaku dibekuk setelah aksinya terekam kamera CCTV. Kamera CCTV ini merekam aksi pencurian 3 pintu besi di salah satu toko di kawasan Jalan Medan Area Selatan, Medan Area, Sumatera Utara. Usai teridentifikasi, 1 dari 3 pelaku, seorang pria Parubaya berinisial AR, ditangkap petugas. Dari pemeriksaan, pelaku berdalih baru pertama kali melakukan aksi pencurian yang dilakukan bersama 2 rekannya. Setelah kami interogasi, mereka masih mengaku 1 kali, namun masih kami kembangkan. Dan yang dicuri mereka adalah pintu besi. Pintu besi ada 3 unit. Dari kasus ini, polisi menyita 3 pintu besi yang dicuri para pelaku. Petugas masih memburu 2 pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Pelaku bakal terancam pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dan terancam 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Rahab melaporkan.
Seorang pria yang diduga oknum anggota polisi ditangkap warga lantaran nekat menyatroni salah satu rumah kos khusus wanita di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Dari tangan pelaku, warga berhasil mengamankan sepucuk senjata api. Polisi memastikan pelaku merupakan pecatan anggota kepolisian. Warga Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat dikejutkan dengan aksi seorang pria diduga oknum anggota polisi yang nekat menyelinap masuk ke rumah kos khusus wanita. Pelaku diduga masuk ke dalam rumah kos setelah memanjat pagar dan turun menuju salah satu kamar. Teriakan korban mengundang perhatian penghuni kos dan warga sekitar. Berupaya kabur, pelaku ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari keterangan warga diketahui pelaku memiliki masalah pribadi dengan salah satu penghuni kos yang merupakan mantan pacarnya. Masuknya lewat mana, Bu? Nah, justru itu masuk itu saya nggak tahu kan, mungkin kalau saya taksi sih dia pasti naik pagar. Naik ke atas. Di atas. Ada hubungan apa sama penghuni kosnya? Masih parah emang belum pernah pacaran Pak sama dia. Dari pemeriksaan, pelaku merupakan anggota polisi dari Polres Jakarta Utara, namun telah dipecat. Aksinya dilakukan karena sakit hati pada mantan pacarnya. Polisi telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Untuk terlapor sendiri, kami tadi sampaikan bahwasanya sudah di PTDH atau sudah dipecat dari Polres Jakarta Utara. Baik barang bukti, bukan senpi ya, tetapi airsoft gun dibawa oleh pelaku, tetapi memang belum sempat digunakan. Kalau sejauh ini berarti tidak ada korban ya Pak ya? Korbannya ada, si pemilik kos. Kasus ini merupakan kejadian kedua. Sebelumnya pelaku pernah datang dan melakukan pengrusakan terhadap kamar mantan pacarnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mirsa, dua wanita yang mayatnya ditemukan di Serdang Bedagai, Sumatera Utara pekan lalu merupakan korban pembunuhan dengan pelaku seorang anggota polisi. Pelaku berdalih sakit hati dengan ucapan salah satu korban nekat melakukan pembunuhan dan membuang dua mayat secara terpisah. Satu korban masih di bawah umur. Kenapa sampai kayak gini ya Allah? Sejumlah kerabat masih mendatangi rumah keluarga Rizka Fitria di Jalan Veteran Medan, Belawan, Kota Medan, salah satu dari dua wanita yang menjadi korban pembunuhan seorang anggota polisi di Serdang Bedagai. Rizka seorang pekerja harian lepas di Polres Pelabuhan Belawan. Mayatnya ditemukan di pinggir jalan lintas Perbaungan, Serdang Bedagai oleh warga yang melintas. Sementara di rumah Aprilia, teman Rizka yang ikut dibunuh juga masih diliputi suasana duka. Mayat remaja berusia 15 tahun ini ditemukan terpisah di Jalan Budi Kemasyarakatan, Kota Medan Barat. Menurut keluarga, Rizka diduga mengenal pelaku karena bertemu di tempat kerja. Rizka awalnya PKL di Polres dan dilanjutkan sebagai pekerja harian lepas. Namun Rizka tidak pernah menceritakan permasalahan apapun dengan keluarga. Namun ada luka yang kami rasakan ini perilaku daripada pelaku itu terhadap anak kami, Pak. Apalagi dia pelaku itu salah satu dari mereka. Jadi dalam tanda kutip nggak perlu saya katakan itu, Pak ya. Jadi harapannya Pak di proses hukum Pak ya? Iya, kami tidak ada kami diajari untuk dendam. Namun biarlah hukum yang menentukan. Terungkapnya pembunuhan ini setelah identitas mayat korban diotopsi di Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman, Serdang Bedagai. Rizka dan Aprilia, keduanya bertetangga, sebelum ditemukan tewas berpamitan pada keluarga untuk keluar rumah sebentar, namun tidak kembali hingga malam hari. Padahal saat keduanya berpamitan di rumah korban sedang berlangsung pesta hajatan. Jam 3:30 sore. 4. Iya, sore hari Sabtu. Kemana katanya? Ya itulah, kita nggak tahu kemana arahnya Pak, cuma lagi pamitnya sama orang tuanya yang perempuan. Orang kan posisi di rumah orang ini kan lagi ada pesta. Jadi dia pamit ke rumah teman. Mau pergi bentar gitulah bahasanya.
Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap Rizka dan Aprilia. Pelaku seorang anggota polisi, Aibda Roni, yang bertugas di Polres Pelabuhan Belawan. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku memiliki hubungan pribadi dengan korban Rizka yang bekerja di tempat sama, Polres Pelabuhan Belawan. Kita sudah amankan. Beliau memang seorang oknum, anggota polisi. Perihal kasusnya, dia adalah pelaku kasus pembunuhan 2 wanita, yang satu di Gelugur, satu lagi yang ditemukan di Serdang Badagai. Jadi pasal yang kita persangkakan kepada beliau itu adalah pasal 338. Motif sementara, Pak? Motif sementara karena sakit hati. Kejadian berawal saat Rizka menitipkan barang pada tahanan di sel Polres Pelabuhan Belawan melalui Aibda Roni. Setelah beberapa hari, Rizka mengajak Aprilia menemui Aibda Roni untuk menanyakan perihal titipannya. Sehingga terjadi perselisihan dengan tersangka karena ucapan salah satu korban. Aibda Roni kemudian menganiaya Rizka dan Aprilia hingga tewas dan mayat keduanya dibuang terpisah di pinggir jalan raya. Polisi kini masih melakukan penyelidikan dan memeriksa tersangka kemungkinan adanya pelaku lain. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Mirsa, seorang bocah di Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat kecanduan game online. Korban sempat dirawat di rumah sakit, namun karena gangguan syaraf akibat radiasi HP membuat tangan dan kakinya tidak bisa bergerak. Duka menyelimuti kediaman RTS 12 tahun yang meninggal akibat radiasi telepon genggam di Salam Jaya, Pabuaran, Subang, Jawa Barat. Awalnya korban yang kecanduan game online sempat menjalani perawatan di rumah sakit setelah tangan dan kakinya tak bisa digerakkan akibat gangguan syaraf yang sangat parah setelah terkena radiasi HP. Namun karena tak kunjung sembuh, keluarga memilih membawanya pulang. Korban sering menggunakan HP untuk bermain game online hingga tengah malam. Almarhum meninggal karena radiasi dari HP. Emang almarhum sering main HP? Ya kalau misalkan dari informasi yang pernah saya dengar, yang dari saudara-saudara yang lain, emang pernah melihat juga, emang almarhum ini emang sering menggunakan HP. Gitu. Game online apa-apa? Ya termasuk game online, mungkin yang lain-lainnya juga. Kasus ini mengingatkan orang tua untuk mengontrol anaknya dalam menggunakan telepon genggam. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Dan pemirsa, seorang bocah tewas saat berkendara bersama ibunya mengejar pelaku jambret. Korban dan ibunya terjatuh masuk ke dalam parit. Sergap segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.